Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Haikal Robi, NIM P07134119004 dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara atau siklus hidup Plasmodium malaria. Ya, sebelum kita masuk materi, kita jelaskan dulu apa itu malaria. Malaria adalah penyakit yang dibawa oleh perantara nyamuk Anopheles yang terinfeksi oleh Plasmodium. Ya. Plasmodium yang menyebabkan malaria ada 4, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium opal, dan Plasmodium falciparum. Di Indonesia, kasus malaria banyak terjadi di daerah Indonesia bagian timur, seperti Maluku dan Papua. Fase malaria terjadi di 2 fase, yaitu fase dalam tubuh manusia atau siklus skizonik dan fase dalam tubuh nyamuk atau siklus sporozonik. Siklus malaria pertama yang ada di dalam tubuh manusia yaitu siklus eksoeritrositik yang terjadi di hati. Nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia sekaligus memasukkan sporozoid yang terdapat dalam air liur nyamuk dan masuk ke dalam peredaran darah manusia. Saat di dalam tubuh manusia, sporozoid akan menuju hati manusia dan kemudian menyerang sel-sel hati yang masih normal. Di dalam sel hati, sporozoid akan berkembang biak menjadi skizon muda. Lalu skizon muda akan terus membelah menjadi skizon matang. Situasi ini berlangsung sekitar 8 hingga 30 hari secara asimptomatik. Skizon matang inilah yang akan memecahkan sel hati yang dihinggapinya. Lalu terbentuklah skizon matang yang bebas yang disebut dengan mikromerozoid. Kemudian, seiring dengan rupturnya sel-sel hepar, mikromerozoid yang bebas akan menyerang sel darah merah atau sel eritrosit untuk memulai siklus eritrosit kehidupannya. Siklus malaria yang kedua. Siklus malaria kedua terjadi di dalam tubuh manusia, yaitu siklus eritrositik yang terjadi di dalam sel darah merah. Mikromerozoid yang memasuki dan menginfeksi eritrosit akan mengalami proses skizoni menjadi stadium tropozoid muda. Tropozoid muda akan berkembang lagi menjadi 2 stadium yang berbeda tentunya, yaitu tropozoid dewasa dan gametosit. Tropozoid dewasa kemudian akan berkembang menjadi skizon muda. Skizon muda akan terus membelah sampai menjadi skizon matang. Kemudian skizon matang akan memecah sel eritrosit yang ditumpanginya, kemudian terlepas bebas ke dalam aliran pembuluh darah. Skizon matang yang bebas itu disebut dengan merozoid. Lalu, merozoid yang bebas akan menginfeksi eritrosit sehat lainnya dan membentuk skizon muda kembali. Jadi berputar. Tropozoid muda tadi juga bisa berkembang menjadi gametosit, tentunya setelah melewati beberapa kali siklus. Gametosit yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi gametosit jantan atau mikrogamet dan gametosit betina atau mikrogamet. Plasmodium vivax. Pada Plasmodium vivax, makrogametosit dan mikrogametositnya berbentuk membulat dengan eritrosit yang ditumpanginya membesar. Lalu, pada Plasmodium opal dan malariae, bentuk mikrogametosit dan makrogametositnya membulat, namun eritrosit yang ditumpanginya tidak membesar. Gametosit ini beredar dalam darah manusia, sehingga apabila penderita digigit oleh nyamuk Anopheles, maka mikrogametosit dan makrogametositnya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan mulai menjalani siklus hidup kembali sampai membentuk sporozoid kembali. Pada Plasmodium falciparum, makrogametosit berbentuk seperti pisang
dengan ujung yang agak keruncing namun eritrositnya tidak membesar. Sedangkan mikrogametositnya berbentuk seperti sosis dengan ujung yang tumpul dan eritrosit yang ditumpanginya tidak membesar. Fase dalam tubuh nyamuk, siklus porogonik. Dalam tubuh nyamuk, makrogametosit dan mikrogametosit akan mengalami pembuahan secara seksual, di mana makrogametosit berbentuk bulat dan mikrogametosit akan melepaskan flagellanya. Selanjutnya, flagella pada mikrogametosit akan melakukan pembuahan terhadap makrogametosit di dalam lambung nyamuk dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian menjadi model dan memanjang yang disebut dengan okinet. Sejumlah okinet akan menginvasi dinding usus nyamuk untuk membentuk okista. Okista yang tumbuh akan berkembang menjadi sporozoid yang matang. Kemudian sporozoid tersebut akan memasuki kelenjar liur nyamuk dan siap menginfeksi host berikutnya. Ya, sekian penjelasan siklus Plasmodium malaria dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.